Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat apoteker? Senang sekali saya Apoteker Yeni bisa hadir bersama-sama dengan Anda semua di Ruang Apoteker IAI Sulsel Menyapa, sebuah podcast channel persembahan dari pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan. Dan di edisi kali ini teman-teman, saya tidak sendirian di studio. Saat ini saya sudah bersama-sama dengan spesial ya, menghadirkan Ketua Dewan Pengawas Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan periode 2022 sampai dengan 2026. Dan beliau adalah Bapak Apoteker Iswadi Wahid, SSI MSI. Apa kabar Pak Iswadi? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ini saya ucapkan selamat dulu ya Pak Iswadi karena sudah terpilih untuk periode berikutnya. Ini luar biasa. Saya juga mengikuti dinamika pada saat pemilihan kemarin dan ini sebuah suasana baru, warna baru, di mana ketua dewas kita adalah generasi milenial ya. Biasanya diisi oleh senior-senior. Nah, ini sebuah warna yang baru nih Pak Iswadi. Nah, kalau boleh nih Pak Iswadi, kita berbincang-bincang ya selama beberapa menit ke depan untuk mungkin kita memberikan sebuah warna baru untuk teman-teman. Kita sosialisasikan kembali seperti apa sih sebenarnya peran Dewan Pengawas di dalam fungsinya sebagai salah satu bagian unsur terpenting dari kepengurusan daerah Ikatan Apoteker Indonesia. Tapi sebelum itu, mungkin boleh nih kita sama-sama ngobrol nih dengan teman-teman apoteker yang ada saat ini menyaksikan kita. Seperti apa sebenarnya posisi Dewan Pengawas di dalam keseluruhan kepengurusan daerah Ikatan Apoteker, Pak Iswadi? Silakan. Ya, terima kasih. Dewas adalah organisasi yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengurus daerah maupun pengurus cabang dan organ ikatan lainnya di daerah Sulawesi Selatan. Dan Dewas ini bersama dengan MKIAI dipilih di Komperda bersama dengan ketua pengurus daerah. Jadi pada saat Komperda kemarin itu kita memilih 3 ketua. Betul. Jadi ya? bukan cuma ketua PD aja ya. Betul. Ini kan yang orang-orang tahu bahwa ketua PD aja yang dipilih di Komperda. Padahal sebenarnya kita memilih ketua majelis etik dan ketua dewan pengawas. Oke, tadi saya tangkap ada pernyataan dari Pak Iswadi bahwa Dewas ini berfungsi untuk melakukan pengawasan di dalam lingkup organisasi ya Pak. Nah, kalau kita merujuk dengan pernyataan tadi Pak, boleh nih mungkin kita jelaskan secara lebih detail kepada teman-teman sehingga ini bisa menjadi informasi buat teman-teman juga nih, para anggota Ikatan Apoteker Indonesia. Seperti apa sebenarnya Pak tugas pokok dan fungsi dari Dewan Pengawas di dalam jalannya sebuah organisasi di Ikatan Apoteker Indonesia? Ya, baik. Seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa tupoksi Dewan Pengawas itu adalah melakukan pengawasan terhadap program kerja dari pengurus daerah maupun organ ikatan lainnya agar tetap melaksanakan program sesuai dengan naskah asasi ikatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami melakukan tugas untuk menyusun program pengawasan yang akan kami lakukan terhadap pengurus daerah maupun organ ikatan lainnya. Jadi ada matriks yang akan kami buat terkait dengan sistem pengawasan. Terus yang ketiga, kami akan membuat juga anggaran. Jadi selama ini orang menganggap bahwa anggaran itu hanya dilakukan oleh pengurus daerah saja, eksekutif. Tapi dengan adanya peraturan organisasi yang baru, Dewan Pengawas pun melakukan beberapa program kerja yang diusulkan juga di Rekerda. Terus yang selanjutnya kami bertugas untuk menyampaikan laporan kepada ketua pengurus pusat maupun pengurus daerah apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh organ ikatan. Dan selanjutnya kami juga menerima pengaduan apabila ada
anggota yang merasa tidak terlayani dengan baik oleh pengurus. Oh, jadi ini ya sebenarnya yang kalau kaitannya dengan anggota, maka yang bisa dilakukan oleh anggota bisa langsung melapor ya Pak Iswadi ya kepada Dewan Pengawas ya, kalau memang ternyata organ IAI ini melakukan hal-hal yang ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Oke, baik. Nah, ini menarik nih teman-teman apoteker. Jadi ini kalau boleh kita tangkap ya yang disampaikan oleh Pak Iswadi, salah satu peran dari Dewan Pengawas adalah menjamin bagaimana kinerja dari organ IAI itu dalam melayani anggota itu memang betul-betul sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan oleh di Konferda kemarin ya Pak Iswadi ya. Dan salah satu juga yang tadi saya tangkap dari Pak Iswadi menyampaikan bahwa ternyata program kerja dari organ PDIAI ini itu juga tidak lepas dari pengawasan dari Dewan Pengawas ya Pak ya. Nah, seperti apa nih Pak kalau boleh diceritakan sedikit bentuk konkret dari proses pengawasan yang dilakukan, terutama dalam hal realisasi program kerja, apa yang konkretnya nih yang dilakukan oleh Dewas dalam proses itu? Terkait dengan pengawasan program kerja, jadi kalau untuk pengurus daerah misalnya, kami kan sementara menyusun untuk sistem pengawasan internal untuk pengurus daerah. Jadi kami awasi mulai dari personalnya dulu, misalnya pelayan anggota di sekretariat yang bertugas menjaga sekretariat. Jadi kita harus memastikan bahwa di sekretariat itu ada tenaga yang standby 24 jam untuk menerima anggota yang memerlukan pelayanan. Terus yang kedua, kami juga mengawasi anggaran pendapatan belanja organisasi. Jadi kita bisa mendata berapa sih sebenarnya potensi anggaran yang masuk dari IAI, misalnya dari iuran anggota maupun pendapatan lainnya yang bersifat halal. Dari situ pada saat penyusunan program kerja di Rakerda, kami meminta pengurus daerah sudah mencantumkan rincian kegiatan dan anggaran. Jadi misalnya suatu kegiatan ditetapkan bahwa kita ingin misalnya melakukan pelatihan, waktunya kapan, anggarannya berapa kira-kira. Nah, setelah 6 bulan nanti kami akan melakukan pengawasan. Apabila ada program kerja yang tidak terlaksana, kami akan tanyakan apa sih kendalanya sambil kita mencari solusi bersama. Nah ini nih teman-teman, ini hal yang mungkin teman-teman di balik layar teman-teman nggak tangkap ya. Jadi ternyata dalam organ IAI saat mereka melaksanakan program kerja itu ternyata tidak lepas dari pengawasan dari Dewan Pengawas, terutama dalam hal menggunakan anggaran yang teman-teman sudah bayarkan iurannya di setiap tahun teman-teman. Nah ini mungkin yang bisa menjadi informasi buat kita teman-teman bahwa jalannya organisasi IAI ini dengan adanya Dewan Pengawas, maka itu bisa terpantau kinerjanya bahkan sampai dengan bagaimana menggunakan anggaran. Nah, Pak Iswadi, ini menarik nih Pak, jadi obrolannya kita nih ya. Jadi dengan melihat sekelumit tugas dan tanggung jawab dari Dewan Pengawas sendiri, nah di pengurusan Bapak nih, di periode Bapak, apa nih yang seperti jadi gebrakan nih untuk Dewan Pengawas untuk kemudian bisa memberikan yang terbaik nih kepada anggota nih Pak, silakan. Ya, terima kasih. Jadi gebrakan yang ingin kami lakukan di periode kami sebagai Dewas, yang pertama itu dari Rakerda kemarin kami selalu menuntut kepada pengurus daerah agar menyusun SBU, standar biaya umum yang digunakan sebagai legalitas formal untuk penggunaan uang anggota. Artinya kegiatan-kegiatan yang dibiayai harus memiliki legalitas formal karena setiap uang anggota yang kita belanjakan itu kita harus pertanggungjawabkan baik kepada anggota maupun kepada Tuhan. Yang pertama. Terus yang kedua, kami ingin meminta kepada pengurus daerah agar melakukan pelatihan kepada seluruh bendahara organ ikatan tentang standar laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang kita buat memiliki akuntabilitas yang tinggi. Terus yang ketiga, kami selama
menjadi anggota Dewas telah membuat semacam standar penilaian kinerja organisasi, organ ikatan maupun pengurus daerah. Jadi kita nanti akan nilai, kami sudah menyiapkan KPI untuk mereka. Jadi nanti kita bisa ranking bahwa PC mana lah yang memiliki KPI yang terbaik. Masya Allah, ini keren banget menurut saya Pak. Jadi ada tiga gebrakan utama ya. Bagaimana secara keuangan kita punya akuntabilitas yang baik gitu ya. Baik itu dari sisi pengelolaannya maupun dari reportnya ya. Nah dengan terbukti Bapak akan mengusulkan adanya pelatihan bagaimana pengelolaan keuangan dan report yang akan didesain oleh para bendahara di setiap kepengurusan gitu ya. Dan yang ketiga tadi yang saya tangkap adalah gimana kemudian proses yang berjalan di ikatan ini, di organ itu punya indikator penilaian keberhasilan ya, sehingga nanti bisa dinilai nih kinerja dari setiap pengurus cabang seperti apa dalam proses berjalannya organisasi ya. Nah ini menarik nih Pak Iswadi. Nah ini kan pengurus PC ini ada banyak ya, ada 24 nih kabupaten kota. Nah dalam proses Bapak nanti dan tim mengawasi jalannya organisasi dengan jumlah anggota 5 orang gitu ya, dengan jumlah kabupaten yang 24, bagaimana nih Pak strateginya yang mungkin bisa kita ceritakan nih ke teman-teman selama periode 4 tahun ini? Sebenarnya kami sudah antisipasi itu, jadi kami menjalankan Dewas ini bukan tertuju kepada satu figur saja, yaitu ketua Dewas. Dari 24 kabupaten itu ada 23 PC. Dan kami sebenarnya sudah membagi tiap PC, tiap anggota Dewas dari 5 orang ini, yang 4 orang masing-masing menghandle 6 PC. Oh, oke. Sementara untuk pengurus daerah dihandle langsung oleh ketua Dewas, dalam hal ini saya, dan Seminat dihandle langsung oleh ketua Dewas. Berarti kepengurusan PDIAI, kemudian himpunan Seminat itu langsung di bawah pengawasan Bapak, dan selebihnya di 23 PC ini kemudian dibagi secara merata ya di keempat anggota yang lain gitu ya Pak ya. Oke. Nah, Ini karena kita melihat fenomena yang terjadi sekarang ini ya Pak, karena banyak sekali nih kegiatan, karena semua PC kan menggeliat nih ya, menggeliat, kemudian banyak sekali activity, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang hampir waktunya berbarengan nih. Nah ini yang mungkin, apalagi kan saya juga percaya bahwa teman-teman di Dewas ini tentu punya aktivitas yang formil juga ya. Nah ini sebagai ketua Dewas nih, kalau kita boleh ngobrol-ngobrol Pak, bagaimana Bapak mensiasati peran Bapak sebagai juga punya tanggung jawab di kantor gitu, dan juga peran Bapak sebagai Dewas dalam fungsi pengawasan nih. Ini secara pribadi nih ya, tentu bagaimana mungkin managing time-nya atau gimana ya, itu silakan Pak Iswadi. Itulah tadi kan kami di Dewas itu memiliki 5 orang anggota. Jadi tanggung jawab kami apabila pengurus cabang maupun organ ikatan melakukan kegiatan, kami wajib hadir apabila diundang. Dan inilah yang pernah saya sampaikan kepada pengurus daerah agar mengatur jadwal kegiatan baik oleh pengurus daerah itu sendiri maupun organ ikatan yang berada di bawahnya. Sebisa mungkin janganlah bersamaan, supaya kita bisa meramaikan kegiatan teman sejawat. Saya kira itu. Oke, berarti memang perlu ada komunikasi yang juga intens ya, yang dilakukan oleh teman-teman pengurus kepada Dewan Pengawas, mungkin juga dengan MEKA ya, supaya kegiatan ini juga bisa sinergi antara satu PC dengan PC yang lain, sehingga Dewas dan MEKA juga bisa menghadiri gitu ya. Oke, baik. Nah, ini menarik, jadi makin menarik nih sebenarnya nih Pak Iswadi. Saya menangkap bahwa dengan dinamika yang ada, kemudian fungsi Dewas, kemudian bagaimana peran Bapak juga sebagai pribadi, boleh nggak dibagi kepada teman-teman, terutama apoteker-apoteker muda nih ya, apa tips-tipsnya nih buat Pak Iswadi bisa kemudian sampai kepada titik di mana saat ini bisa, ini mungkin apalagi apoteker baru ya, mungkin cerita sedikit barangkali Pak, bagaimana proses perjalanan karir Bapak ya, terutama di organisasi ya, sampai dengan saat ini bisa mencapai posisi Dewas yang kalau saya boleh bilang ini sangat berpengaruh ya di dalam organisasi.
Boleh nih Pak, dibagi dulu dengan apoteker, terutama yang baru-baru nih ya. Kalau saya pribadi terus terang, berorganisasi itu adalah pengabdian. Iya. Dan setiap saya berorganisasi, saya tidak pernah menuntut ataupun mengejar bahwa saya harus sampai ke titik ini. Oke. Jadi posisi di organisasi itu adalah pengabdian. Oke. Jadi selama saya berorganisasi dimanapun, baik di AI maupun di organisasi yang lain, saya tidak pernah menanamkan target-target tertentu bahwa saya harus mencapai titik ini. Bahkan pada saat pemilihan ketua dewas kemarin, saya memiliki hak suara, saya tidak menulis nama saya. Saya tulis nama orang lain. Orang lain Ya. ya. Tapi ternyata teman-teman memberikan amanah kepada kami, ya tentunya kami berusaha menjaga amanah yang diberikan dengan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Masya Allah. Saya apresiasi nih Pak. Jadi ini mungkin juga bisa jadi wisdom buat teman-teman apoteker yang baru ya, bahwa spirit pengabdian itu memang sudah mulai ditanamkan sejak kita mulai belajar berorganisasi gitu ya Pak Iswadi ya, sehingga spirit untuk kita memberikan yang terbaik itu tidak ada embel-embel ambisi apapun gitu ya. Nah ini menarik nih Pak. Nah ternyata kan pada at the end of the day gitu ya, yang sekarang terjadi adalah Bapak malah di posisi yang justru tidak disangka-sangka gitu ya, kalau saya tangkap tadi yang Bapak bahasakan ya. Nah pada saat ini kita bicara perasaan dulu ya, pada saat ini ngobrol-ngobrol santai aja. Nah pada saat itu kemudian Bapak dapatkan gitu ya, ternyata justru saya tidak berharap, malah saya dapat nih. Apa nih yang Bapak rasakan nih? Terus terang pertamanya saya shock, dan bahkan sebelum selesai penjaringan, tatkala menghasilkan calon ketua dewas, saya sempat keluar merenung, kenapa saya bisa terpilih menjadi calon ketua dewas. Akhirnya bahkan sampai terpilih pun saya menyampaikan ke teman-teman bahwa saya berangkat dari Pinrang kemari hanya untuk memilih ketua PD, ketua dewas maupun ketua MKEAI. Saya tidak pernah menyangka diri saya lah yang bakal terpilih menjadi ketua dewas. Tapi mungkin inilah yang disebut takdir. Terkadang kita tidak berharap, ternyata takdir itu malah datang. Ini kalimat yang sangat bijaksana ya. Pada saat justru kita tidak mengharap apapun, justru itu datang gitu ya. Oke, nah ini luar biasa. Nah ini juga buat teman-teman semua, terutama apoteker-apoteker baru yang saat ini mungkin menyaksikan ya, bagaimana wisdom dari Pak Iswadi ini mungkin bisa jadi sebuah referensi untuk kita teman-teman. Bagaimana kemudian spirit pengabdian itu yang kemudian justru mendatangkan hal positif buat kita gitu ya. Tapi tentu saja ini adalah sebuah amanah besar ya Pak Iswadi ya, yang tidak main-main sebagai ketua dewas yang langsung mengawasi kinerja dari organisasi Ikatan Apoteker Indonesia. Nah tadi saya juga nangkap nih Pak Iswadi, Bapak tadi sampaikan Bapak dari Pinrang ya, dari Pinrang kemudian mengawasi seluruh akan yang biasanya kan orang pusatnya di Makassar gitu ya, pusatnya di Makassar, ini malah di Pinrang. Nah ini gimana nih Pak, nantinya ke depannya ya kalau dibilang dalam tanda kutip mensiasati bahwa jarak itu tidak menjadi hambatan untuk kita berperan. Ini gimana nih? Boleh diceritain buat teman-teman nih supaya yang di daerah juga punya semangat nih Pak, bahwa bukan hanya Makassar sentris nih gitu ya. Oke, silakan Pak Iswadi. Begini, kita dituntut untuk selalu belajar dari segala masalah yang ada. COVID-19 selama 2 tahun mengajarkan kita bahwa persoalan komunikasi bisa dilaksanakan tanpa harus ketemu langsung. Jadi kita mengambil itu, kita pelajari, artinya kan Tuhan itu menciptakan masalah untuk kita pelajari, kita ambil hikmahnya. Di COVID-19 kita diajarkan untuk menjalin komunikasi sesama dengan sangat mudah, muncul fasilitas-fasilitas, tentunya itulah yang kami manfaatkan. Jadi komunikasi itu tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Oke, Masya Allah. Jadi ternyata yang kata orang COVID itu sebuah, mungkin ada yang bilang bencana, malah itu juga menjadi satu anugerah buat kita ya, sehingga jarak itu sudah tidak menjadi masalah gitu ya. Nah Pak Iswadi, ini sekali lagi saya kembali lagi ya, bagaimana melihat peran Bapak, kita balik ke tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai seorang ketua dewas gitu ya. Nah dalam saya balik lagi tadi ke dalam proses bagaimana rancangan
program kerja juga ya yang akan dicanangkan oleh Ketua Dewas. Nah, kalau boleh di-share nih Pak, dalam kurun 4 tahun ini ya, 4 tahun ini kan ini pembagian per tahunnya ini tentu ada hal-hal yang ingin dicapai gitu ya. Nah, terutama dalam lingkup internal Dewas sendiri, bagaimana cara Bapak kemudian berkoordinasi dengan sesama anggota untuk bisa bagaimana dalam periode 4 tahun ini program kerja itu kemudian bisa terlaksana? Ya, sebenarnya kan tugas utama Dewas itu melaksanakan rakor 2 kali setahun. Oke. Jadi kami itu berwenang untuk mengundang ketua pengurus daerah dan ketua MKYI untuk rapat bersama. Dan kami melakukan pengawasan ke PC dan organ ikatan lainnya itu minimal 2 kali setahun. Ya. Hasil pengawasan ini kami laporkan ke ketua pengurus daerah dan ketua pengurus pusat. Jadi tatkala kita berada di Dewas, kita itu bertanggung jawab ke bukan hanya pengurus daerah tetapi juga ke pengurus pusat. Kami berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala minimal 2 kali setahun. Nah, tatkala untuk mencapai target, kami ini menjalin komunikasi walaupun sebenarnya rata-rata anggota Dewas lebih senior daripada saya. Yang perlu disyukuri, mereka justru memberikan warna, memberikan masukan terkait target-target yang harus kami capai. Yang jelas Dewas kali ini insya Allah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Oke, baik. 1 kali tambah baik gitu ya. Oke. 2 kali lebih baik. 2 kali lebih baik gitu ya. Oke, baik. Nah, ini menarik ini ya, karena kalau saya tadi mendengar yang disampaikan Pak Iswadi ketua Dewas tapi dikelilingi oleh anggota yang lebih senior gitu ya. Nah, ini menarik nih buat teman-teman semua. Ini bisa jadi pencerahan juga buat kita bahwa di organisasi kita di IAI hubungan senior junior itu lebih kepada bagaimana kita saling menghargai ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana ketika kita berada, peran kita di organisasi itu kemudian menjadi sebuah hal yang tidak menjadi masalah teman-teman ya. Jadi usia bukan masalah buat kita. Teman-teman bisa berperan di mana saja, bahkan barangkali bisa menjadi pimpinan dari para senior-senior. It's okay ya. Jadi yuk mari kita sama-sama kembali lagi bahwa spirit organisasi ini mari kita bangkitkan, mau tidak pandang usia kita berapa gitu ya Pak Iswadi ya, begitu spiritnya ya. Nah, Pak Iswadi ini menarik nih Pak. Kalau tadi saya kembali lagi menangkap ya dari yang Bapak sampaikan tadi, ada dilakukan rakor setiap 2 kali dalam setahun ya. Nah, kemudian laporan itu Bapak kirimkan hasil pengawasannya itu kepada pengurus daerah dan kemudian nanti pasti akan ada tindak lanjut ya seperti itu ya Pak. Nah, bagaimana ketika ini supaya jadi juga pengetahuan buat teman-teman ya, apa yang kemudian dilakukan Dewas selanjutnya ketika misalnya nih, ini kita berharap nggak seperti itu ya, tapi misalnya kepengurusan yang mungkin sudah mendapatkan penilaian kinerja yang kurang bagus misalnya, kemudian tidak ada tindakan perbaikan, apa yang kemudian dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk bisa menindaklanjuti dari hal yang seperti tadi yang saya jelaskan? Jadi begini, Dewan Pengawas itu sebenarnya dia hanya berfungsi sebagai satuan pengawas internal. Artinya kami hanya memberikan rekomendasi kepada baik itu pengurus cabang maupun pengurus daerah untuk memperbaiki kinerja. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, apabila terjadi masalah, kami akan pertanyakan apa masalahnya, bagaimana kita sama-sama cari solusinya. Dan kalau sudah sangat parah ya baru kita laporkan ke PD bagaimana tindak lanjutnya. Artinya kan paling yang menjadi masalah bagi teman-teman itu adalah timingnya, misalnya mereka sudah anggarkan untuk kegiatannya sekian, ternyata dia tidak terlaksana. Terus selama ini kan kita menyusun program kerja itu kayak semacam tiba masa tiba akal. Ini yang harus kita hilangkan, bahwa Rakerda maupun Rakercap itu betul-betul menghasilkan program kerja yang terukur dengan memperhatikan sumber pemasukan sama biaya untuk pengeluarannya. Jadi kita bekerja ya terstruktur lah. Jadi kita awasi mereka mulai dari perencanaannya,
pelaksanaannya sampai selesai kegiatannya. Terkait dengan tindakan, Ya. kami hanya memberikan rekomendasi ke pengurus daerah dan pengurus pusat. Kemampuan eksekusi itu tidak ada sama kami. Jadi teman-teman jangan takutlah sama Dewas. Nah, itu dia pesannya ya. Itu sebenarnya pesannya teman-teman. Jangan takut sama Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu fungsinya kalau misalnya di organisasi sama dengan internal auditor ya, Pak Iswadi ya. Jadi bagaimana menjamin bahwa proses itu berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan gitu ya, Pak. Karena ya bayangkan juga kalau orang ngerjain sesuatu terus nggak ada yang ngawasin, bisa bablas ya gitu ya. Nah, ini makin menarik nih Pak Iswadi diskusinya kita ya, karena ternyata kelogowan dari Pak Iswadi itu tergambar dengan perannya dia sebagai ketua Dewas yang memberikan rekomendasi terhadap hasil kerja tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memberikan eksekusi tertentu ya terhadap hasil kerja tersebut. Nah, kembali lagi Pak, hubungan hierarki nih ya, hubungan hierarki antara Dewan Pengawas, kemudian pengurus daerah IAI dan Dewan Pengawas dengan mungkin Dewan Pengawas Pusat kali ya. Nah, itu seperti apa nih Pak supaya teman-teman juga bisa lebih clear nih. Jadi kalau terkait dengan hubungan, jadi itu tadi yang saya katakan bahwa kami melakukan fungsi pengawasan bukan hanya kepada pengurus cabang, tetapi sama pengurus daerah pun kami awasi. Hasil pengawasan ini kami laporkan kepada Dewas Pusat dan Ketua Umum PPIAI. Jadi laporan kami ini kalau di tingkat PC kami laporkan ke PD. Di laporan tentang PD kami sampaikan ke Dewas Pusat maupun Ketua Umum PPIAI selama minimal 2 kali setahun. Dan untuk menjalin komunikasi, Pak Ketua Dewas Pusat juga telah membuat grup komunikasi sesama Ketua Dewas se-Indonesia. Jadi kita bisa sharing-sharing program-program kerja yang dilakukan oleh dewas daerah di pengurus daerah yang lain. Oke. Jadi fungsi koordinasi ya Pak ke Dewas Pusat ya. Jadi teman-teman jangan was-was, ada Dewas katanya. Gitu ya. Oke, baik. Nah, ini Pak Iswadi kita sedikit lagi kita ada di akhir sesi kita ya. Tapi sebelum mungkin kita tutup, saya kembali lagi ingin masuk ke ranah pribadi Pak Iswadi nih ya. Nah, harapan Bapak nih dalam fungsi Bapak sebagai Ketua Dewan Pengawas terhadap pengurus baik di tingkat daerah maupun di tingkat cabang dalam rangka menjalankan roda organisasi. Seperti apa nih harapan Bapak dalam rangka memaksimalkan pelayanan dan perlindungan dari anggota? Baik. Kalau menurut saya baik itu pengurus daerah maupun organ ikatan yang ada di bawahnya, kita harus sadar bahwa tatkala kita mengambil posisi sebagai pengurus daerah, tugas dan tanggung jawab kita adalah melayani anggota dengan sangat baik. Apalagi anggota telah membayar uang iuran yang mesti kita pertanggungjawabkan dengan baik. Orang kan sudah bayar, masa kita tidak layani mereka? Betul. Artinya kan fungsi pelayanan, fungsi advokasi itu sangat wajib dilaksanakan oleh pengurus dimanapun tingkatannya, baik sebagai pengurus daerah maupun pengurus cabang. Jadi tatkala Anda menjadi pengurus, jangan memposisikan diri Anda sebagai atasan. Tapi marilah kita berlakukan komunikasi horizontal antara pengurus dengan anggota yang dilayani. Kalau saya seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana menjalin hubungan yang kemitraan ya Pak ya, kemitraan. Nah, hubungan horizontal antara pengurus dengan anggota. Nah, ini keren banget nih quotes-nya malam ini dari Pak Iswadi ya. Bagaimana kita kemudian menjalin hubungan horizontal teman-teman ya. Tidak hanya vertikal tapi juga lebih banyak ke horizontal. Nah, itu tadi untuk pengurus nih Pak Iswadi. Kalau kepada anggota nih, apa nih yang ingin Bapak sampaikan? Harapan Bapak sebagai Ketua Dewas dari periode ini kepada anggota IAI di seluruh Sulawesi Selatan tentu saja ya. Saya ingin menyampaikan salah satu pesan dari almarhum mantan Rektor Unhas, Prof. Amiruddin yang pernah menjadi gubernur. Beliau pernah berkata bahwa besarkanlah organisasimu, maka organisasimu akan membesarkanmu. Makanya saya berharap teman-teman anggota Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan, marilah kita bersama untuk membesarkan IAI ini. Jangan menjadi duri dalam daging. Artinya
kalau misalnya ada program ataupun kegiatan yang tidak disetujui, mari kita berkomunikasi supaya kita mencari solusi. Bukan saling menyalahkan, karena kan kita tidak akan kuat kalau kita konflik sesama kita. Mari kita bersaing dengan organisasi lain. Mari kita mengangkat derajat apoteker Indonesia, utamanya di Sulawesi Selatan. Masya Allah, mari sama-sama kita angkat derajat apoteker Indonesia ya. Mari kita bersinergi, mari kita saling menguatkan, dan tentu saja ujung-ujungnya tadi yang disampaikan Pak Iswadi ya. Begitu kita membesarkan organisasi, dengan seketika organisasi juga membesarkan kita gitu ya. Baik, nah ini teman-teman adalah oleh-oleh yang mungkin bisa diberikan oleh Pak Iswadi gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman ingin berkomunikasi dengan Pak Iswadi, seperti media apa yang bisa digunakan nih Pak Iswadi, supaya kan tadi Bapak udah bilang nih bisa langsung melaporkan. Bisa. Bagaimana caranya anggota bisa mengakses nih Dewan Pengawas sehingga bisa kemudian menjadi perpanjangan informasi ya. Kalau misalnya di daerah masing-masing ternyata ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari Dewan Pengawas. Kalau saya sih sebenarnya orang yang sangat gampang dihubungi. Masya Allah. Kalau Anda cari di Google Iswadi Wahid, muncul semua itu. Nggak susah ya? Ya, nggak susah. Jadi ya digital historinya mudah didapatkan ya. Oke, baik. Oke, jadi teman-teman itu dia ya. Silakan ketik Iswadi Wahid, langsung ketemu tuh ya. Jadi bisa DM gitu ya, di sosial medianya Pak Iswadi ya. Baik, Pak Iswadi, itu dia sesi kita. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan untuk bisa hadir dari Pinrang ke Makassar loh ini ya untuk sesi podcast hari ini. Dan saya doakan mudah-mudahan Bapak diberikan kekuatan oleh Allah, bisa istiqomah dalam menjalankan perannya dan juga tetap amanah gitu ya. Dan insya Allah kita akan berjumpa di kesempatan-kesempatan berikutnya Pak. Sukses untuk Bapak. Dan kami izin untuk melanjutkan sesi yang berikutnya. Terima kasih Pak Iswadi. Ya, terima kasih. Baik teman-teman, itu dia sesi podcast kita malam ini menghadirkan sosok Ketua Dewan Pengawas Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan, Bapak Apoteker Iswadi Wahid SSI MSI. Dan teman-teman jangan lupa juga dengan like dan share komen dari podcast ini ya teman-teman. Mari kita angkat lagi podcast IAI yang ada selama ini. Mari teman-teman kita ramaikan, dan tentu saja dengan meramaikan podcast yang ada, kita semua bisa juga menjadi ajang untuk kita belajar ya. Dan sukses untuk kita semua teman-teman. Kita jumpa lagi di episode-episode berikutnya dan akan menghadirkan narasumber-narasumber, pembicara-pembicara yang tentu akan jauh banyak memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Akhir kata, terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.